warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bapak Ibu, hari ini saya akan mencoba menyampaikan berkaitan dengan tugas pada CGP modul 1.4 berkaitan dengan budaya positif. Di dalam modul 1.4 berkaitan dengan budaya positif ini ada dua konsep inti yang harus kita rubah. Bagaimana sebuah budaya positif itu dapat terbentuk di sekolah kita. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, di mana yang tadinya kita mengajar semua dilakukan oleh guru, teacher center, guru yang paling tahu, guru yang serba bisa. Kita boleh merubah teacher center menjadi student center. Jadi guru yang tadinya kita dilakukan oleh guru sendiri, dari mulai membuka pelajaran sampai akhir pelajaran dilakukan oleh guru. Nah, hal itu harus kita rubah. Bagaimana pembelajaran itu dilakukan oleh murid. Murid yang melakukan, yang mempraktekkan. Jadi guru itu hanya memfasilitasi, hanya memberikan motivasi, hanya memberikan bimbingan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan disiplin positif. Bagaimana disiplin itu akan terbentuk, akan terwujud kembali, lakukan atau mulai dari diri kita sendiri. Kita akan bisa mengajak anak-anak kita, mengajak orang lain ketika dalam diri kita sudah terterap terkait dengan disiplin. Memang tadi disiplin itu mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Tapi dengan berproses, dengan melakukan sedikit demi sedikit, insya Allah kita bisa. Kemudian budaya positif yang ketiga adalah nilai-nilai kebaikan. Nilai apa yang akan kita bentuk? Kembali, kita punya visi sekolah. Bagaimana visi sekolah kita terwujudnya peserta didik yang berkarakter, berbudaya, dan berakhlakul karimah. Itu berterkait dengan karakter, budaya, kemudian akhlakul karimah dapat terwujud, dapat terbentuk dari proses pembiasaan. Proses yang kita lakukan, bukan dihafalkan tapi dicontohkan, dibimbingkan. Selanjutnya di budaya positif ini yang keempat yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu masih ingat kebutuhan dasar manusia apa saja? Ya? Sandang, pangan, papan, apalagi. Kita ke manusia punya kebutuhan untuk tadi punya dapat kasih sayang, dapat perhatian, kebutuhan untuk kebebasan, kebutuhan untuk rasa senang, kebutuhan untuk diakui. Itu manusia. Tidak menutup kemungkinan kita ketika melakukan hal apapun bukan hadiah imbalan yang kita harapkan, tetapi pengakuan. Contoh, Bu Men sudah melakukan apa di kelas 5. Tadi dengan sendirinya Bu Men akan merasa, oh iya, ketika guru lain, ketika kepala sekolah menanggapi, punya kepuasan tersendiri. Benar nggak Bu Men? Ya kan? Tanpa ada yang hadiah, tanpa ada yang imbalan, tapi minimal ditanya, didengarkan. Apalagi dengan teman-teman yang mendengarkan kepo, pengen tahu apa sih yang dilakukan, itu punya kepuasan tersendiri. Kemudian motivasi perilaku manusia. Bagaimana manusia tadi perilaku kita dari yang kurang baik bisa berubah menjadi baik. Selanjutnya posisi kontrol guru. Nah, guru ini di sekolah, di kelas kita punya posisi kontrol sebagai penghukum, sebagai tadi manajer, kemudian juga sebagai pembuat rasa bersalah, gitu kan? Bagaimana ketika hal itu dilakukan? Selanjutnya membuat keyakinan kelas. Sudahkah di masing-masing kelas membuat keyakinan kelas? Belum. Nah, kalau dulu kita buatnya tata tertib kelas, peraturan kelas. Kalau sekarang biasanya keyakinan kelas. Apa bedanya? Kalau tata tertib, aturan dibuatnya oleh guru, kalau bahasa kita bagaimana keinginan guru. Anak harus begini, anak harus begitu, anak dilarang begini, anak tidak boleh begitu. Tetapi kalau keyakinan kelas dibuatnya bareng-bareng dengan anak. Contoh, data tidak terlambat, gitu kan? Nah, anak harus diajak data tidak terlambat itu jam berapa. Ketika
apa yang konsekuensinya. Jadi mereka akan tahu dengan sendirinya. Jadi di keyakinan rasa dibuat oleh bersama, dilaksanakan juga oleh bersama. Selanjutnya penerapan segitiga restitusi. Bagaimana ketika anak melakukan suatu kesalahan, kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Kenapa? Kalau dulu budak berantem, itu kan gelut. Anak melakukan kesalahan, langsung kan gitu. Kenapa kalian berantem? Langsung marah-marah yang ada. Bahkan kita menghukum lagi pada anak. Tetapi di segitiga restitusi dijelaskan bagaimana kita mengenal identitas, mengidentifikasi identitasnya. Lalu kemudian juga menstabilkan identitas, mengidentifikasi perbuatan yang salah dan menaikkan keyakinan. Contoh, Pak Diki ketika datang terlambat pasti punya alasan. Kayak contohnya baik, Bu maaf terlambat tadi siang dulu gitu kan. Pasti ada alasan. Sama ketika anak-anak melakukan kesalahan pun mereka punya alasan. Mereka ribut dengan teman juga punya alasan. Kayak model kemarin mungkin terjadi Priscil dengan Aida ribut, kenapa? Karena ada awalnya dengan saling izin gitu kan. Ketika kesiangan mereka datang kesiangan, ketika upacara mereka datang terlambat, mungkin bangunnya kesiangan. Kalau bahasa kita mungkin semalam sudah PBR dulu gitu kan, ikut muludan dulu. Nah itu yang lakukan. Selanjutnya di sini kita akan berbicara budaya positif ini akan bisa dilakukan. Pertama, pemahaman terkait dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana menurut Ki Hajar Dewantara itu bahwa kita bahwa anak-anak kita itu punya bakat, punya motivasi, kemampuan masing-masing, kemampuan yang berbeda sesuai dengan perkembangan mereka, usia mereka, di zamannya mereka. Tugas kita sebagai guru bagaimana menuntun anak-anak kita, mengarahkan anak-anak kita agar bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Karena dulu waktu kita belajar di SD, ketika salah langsung dihukum, aman. Gak ada kita protes ke guru. Orang tua juga ketika kita laporan ke orang tua, yang ada kita tambah dimarahin. Kalau sekarang beda, dimarahin oleh guru, laporan pasti orang tuanya banyak yang datang ke sekolah. Kan? Ditambah datang ke sekolah di Bumbuan, ya seperti itu. Selanjutnya, nah kita belajar terkait dengan pembelajaran merdeka. Kita tadi dengan budaya positif akan menghasilkan pembelajaran yang merdeka, proses pembelajaran yang merdeka. Bagaimana murid belajar dengan tercapai pembelajaran yang merdeka, guru pun melakukan pembelajaran yang merdeka. Banyak kesalahan di kita yang salah dipresetin. Pembelajaran merdeka, kurikulum merdeka, kumaha hayang urang teh ngajarna. Ya kan, merdeka bagaimana murid mau belajar mau tidak, karena kurikulum merdeka, gurunya juga sama, tidak. Tetapi pembelajaran merdeka itu yang dicanangkan dalam kurikulum juga bagaimana pembelajaran tersebut memberikan rasa aman, nyaman, menyenangkan dan memiliki makna untuk peserta didik, untuk murid kita, sehingga kelas itu hidup, kelas itu bisa memberikan makna, bisa memberikan pengalaman yang bermanfaat untuk mereka. Mereka pasti gini, pada saat belajar mereka tidak akan berpikir, oh saya belajar seperti ini, gaya belajarnya seperti ini, metode yang digunakan, cara yang digunakan, contohnya ketika menggunakan metode inquiry gitu kan, anak diajak untuk keluar mencari sendiri. Pada saat itu mereka mungkin hanya, oh iya, bingung ya harus mencari bagaimana tumbuhan yang dikotil dan monokotil gitu kan. Nah, ketika mereka pada itu kan kebingungan, punya karena belajar di luar baik senang seperti itu. Tetapi ketika nanti mereka dewasa lagi, nah contohnya seorang ibu atau jadi seorang teteh, kemarin waktu SD belajarnya seperti ini, lebih seru loh belajar seperti itu. Itu kan memberikan pengalaman yang langsung atau bermakna kepada anak-anak kita. Selanjutnya masuk ke dalam materi budaya positif. Budaya positif itu adalah perwujudan nilai dan keyakinan yang universal yang diterapkan di sekolah. Kuncinya, budaya positif ini tidak akan terwujud
tidak akan terlaksana kalau kita gurunya belum paham. Kita gurunya belum melakukan, maka budaya positif itu tidak akan terwujud dengan baik. Kita kata-kata memaksa anak harus ABC, anak harus seperti apa, tapi kitanya sebagai guru belum melaksanakan. Sehingga budaya positif itu akan terbentuk, akan terwujud kalau gurunya sudah paham. Sehingga tujuan dari visi sekolah yang berpihak pada murid tadi, murid yang berkarakter, murid yang berbudaya, dan murid yang berakhlakul karimah akan tercapai. Dan pembelajaran yang berpihak pada murid juga akan tercapai kalau gurunya paham. Tetapi kalau gurunya belum paham, gurunya belum melaksanakan, maka tujuan dari visi sekolah, kemudian pembelajaran yang berpihak kepada murid pun tidak akan terlaksana dengan baik. Di sini, di kurikulum merdeka, di pembelajaran merdeka, kita ada pembelajaran dengan paradigma baru. Bagaimana pembelajaran dirancang berdasarkan berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran berdiferensiasi itu yang seperti apa? Pembelajaran yang berpihak pada murid, pembelajaran yang mengantarkan murid untuk lebih aktif dan kreatif. Bagaimana mewujudkan profil pelajar Pancasila? Bapak Ibu sudah ingat apa profil pelajar Pancasila? Mandiri, beriman dan bertakwa, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, berkebijakan global. Oke, satu lagi, kreatif. Bisa lagunya? Bisa. Ya, kalau Pawan bisa lagunya Pak. Ya coba 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, kalau kemarin di kurikulum 2013 kita belajar tentang pendidikan karakter. Di kurikulum merdeka kita tentang profil belajar Pancasila. Bagaimana pembelajaran itu bisa meningkatkan iman dan takwa, bisa anak-anak kita berakhlakul karimah, anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkebinekaan global. Kenapa? Karena tadi sekarang zamannya mungkin kehidupan beragama sudah banyak ajaran-ajaran agama. Bagaimana kita bisa saling menghargai, saling menghormati. Anak-anak kita yang kreatif, mandiri, kemudian mampu bergotong royong, bekerja sama, bernalar kritis, bisa berpikir. Tadi bernalar kritis bisa tercapai, bisa terbentuk diawali dengan pembiasaan membaca. Makanya kita lakukan pembiasaan literasi. Ada literasi yang rutin yang dilakukan oleh Bapak Ibu sebelum pembelajaran di kelas. Pagi-pagi sebelum mulai pelajaran, anak-anak diajak untuk membaca dulu. Dilanjutkan dengan ada kegiatan yang terprogram yang seminggu sekali dengan Rayacanya, Rabu Setrajaya membaca. Anak-anak di Selasa kita pilih halapan, kemudian melakukan membaca pemahaman. Pak Rodem sudah ada laporan kemarin. Katanya ketika sudah membaca di dalam kelas, mereka mempresentasikan apa yang dibacanya, baik dengan kalimat sendiri, dalam bentuk puisi, ataupun dalam bentuk cerita yang lainnya. Oke, itu yang diharapkan. Selanjutnya, bagaimana kita sebagai seorang guru merubah yang tadinya stimulus respon menjadi teori kontrol. Dulu kan kita masih berpikir memberikan penghargaan, imbalan, itu kan hadiah pada anak-anak kita, sehingga hal itu anak-anak ketergantungan. Anak-anak kita mau melakukan karena ada hadiah, ada imbalan. Nah, bagaimana kita sebagai guru merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Contoh, realitas
bahwa sebuah adalah kebutuhan kita semua. Semua sama kebutuhannya. Kalau kata teori atau paradigma stimulus respon. Tetapi ketika teori kontrol, setiap orang punya kebutuhan masing-masing. Setiap orang punya minat dan bakat masing-masing. Jadi ketika ngajar pun di kelas nggak bisa disamakan. Kalau dulu ketika stimulus respon, anak yang senang nyanyi, anak yang senang kinestetiknya, geraknya sama belajarnya. Tetapi sekarang kita bisa memfasilitasi mereka dengan kemampuan, dengan bakat, minat dan kebutuhan mereka masing-masing. Kemudian di paradigma stimulus respon bahwa semua orang itu melihat sesuatu dengan hal yang sama. Tetapi di teori kontrol bahwa setiap orang punya gambaran yang berbeda-beda. Contohnya hari ini menjelaskan tentang sekolah akan berbeda paparan Pak Roden, paparan Pak Yoga, paparan Bu Ipa akan berbeda sekolah itu seperti apa. Walaupun bangunannya sama satu. Kemudian juga bagaimana kita kalau dulu di stimulus respon bahwa perilaku yang salah itu adalah suatu keburukan. Tetapi di teori kontrol bahwa semua perilaku memiliki tujuan dan memiliki alasan. Anak kita nyontek pasti punya alasan. Tetapi hal itu harus kita arahkan bahwa itu perbuatan yang tidak baik. Kalau anak sudah terbiasa dengan nyontek dan tidak ada perubahan, nanti selamanya dia akan terus nyontek, gitu kan? Nah, kemudian di dalam paradigma stimulus respon bahwa ada model berpikir menang kalah, gitu kan? Ada yang menang, ada yang kalah. Tetapi ke dalam teori kontrol, paradigma teori kontrol, tidak ada model menang kalah, tapi menang-menang. Semuanya adalah pemenang. Semuanya bisa melakukan hal yang sama. Nah, lanjut. Di sini terkait dengan disiplin positif. Kalau pengertiannya bagaimana disiplin itu bisa dilakukan. Di sini disiplin itu mengacu pada diri kita sendiri. Bagaimana dengan adanya disiplin terbentuk rasa tanggung jawab. Ada dalam diri kita bahwa tanggung jawab itu harus dilakukan, tanggung jawab itu harus dilaksanakan. Sehingga ketika tanggung jawab itu sudah terbentuk dalam diri kita, maka disiplin itu akan terwujud. Jadi dimulai dari disiplin diri. Kemudian untuk disiplin positif sendiri merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa adanya imbalan, tanpa adanya iming-iming hadiah. Sehingga kita sebagai guru bagaimana menumbuhkan disiplin murid sehingga ketika disiplin itu sudah terbentuk maka mereka akan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan ke arah yang lebih baik. Minimal tadi profil pelajar Pancasilanya akan terbentuk dalam diri anak. Di sini nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai kebaikan yang Ibu munculkan pertama tentang profil pelajar Pancasila yang tadi kita nyanyikan bersama. Kedua, nilai kebaikan keterampilan hidup. Ini keterampilan hidup dapat dipercaya atau jujur, mandiri, punya rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama, menjadi pendengar yang baik, tidak merendahkan orang lain dan memberikan pelayanan yang terbaik. Ini tidak ada nilai angkanya, tetapi ini harus tetap ada penilaian kita. Bagaimana? Contoh, Bu Ipa bisa dipercaya enggak? Mandiri enggak? Mau belajar enggak? Gitu kan? Sama dengan anak-anak kita, tidak ada nilai angka, tetapi ada nilai deskriptif narasi yang kita berikan. Bagaimana keterampilan hidup itu terbentuk dalam diri anak kita. Kalau profil pelajar Pancasila itu secara universal, secara umum. Lanjut di sini tadi kebutuhan dasar manusia. Yang tadi disebutkan kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Bertahan hidup. Kita pasti punya kebutuhan untuk bertahan hidup, mulai makan, minum dan sebagainya. Kemudian punya kebutuhan rasa mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Yang selanjutnya punya kebutuhan penguasaan. Pasti setiap manusia punya kebutuhan untuk di depan menjadi seorang pemimpin, diberikan kekuasaan gitu, diberikan kepercayaan untuk memimpin ataupun menjadi dirinya sendiri. Kemudian kebutuhan untuk kebebasan. Kalau
kita ibarat katanya ketika kebebasan itu kita punya aturan, punya norma. Kalau dengan aturan yang diterapkan pasti ada sanksi, ada hukuman ketika tidak dilaksanakan. Tetapi kita bentuk dalam sebuah keyakinan, kesepakatan bersama, sehingga kebebasan itu bisa terlaksana, tetapi kita punya batasan masing-masing karena dibuat dengan kesepakatan. Selanjutnya ada rasa senang, kebutuhan, pasti ingin bahagia. Ya, tadilah ya ingin bahagia, pasti ingin bahagia dalam hidupnya. Kita ingin senang dalam hidupnya. Gak ada orang dalam hidup punya kebutuhan, manusia itu ingin sedih, ingin berduka, pasti ingin bahagia, ingin senang. Oke. Di sini kebutuhan dasar manusia tersebut akan membentuk perilaku manusia itu sendiri. Tadi ketika dia kemampuan bertahan hidupnya dia peroleh, kebebasannya dia rasakan, kesenangannya juga sama, maka akan membentuk perilaku manusia, baik dari unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsik. Masih ingat unsur ekstrinsik dari mana? Dari luar, intrinsik dari dalam diri. Sehingga ketika unsur intrinsik kita dari dalam diri kita punya motivasi bagaimana menjadi orang yang diinginkan oleh orang lain. Pasti kita ingin ketika kita melakukan apapun ingin dilihat oleh orang lain, ingin dinilai oleh orang lain. Sehingga dengan cara seperti itu bukan adigung besar bahwa saya harus menjadi yang terbaik, bukan. Tetapi ketika kita melakukan hal tersebut punya motivasi dalam diri kita untuk menjadi yang terbaik, sehingga kita akan terbentuk rasa menghargai diri kita sendiri. Gitu kan? Kita punya rasa menghargai diri sendiri, punya rasa percaya pada diri sendiri, sehingga kita bisa mandiri, kita juga jujur, tanggung jawab akan terbentuk. Kemudian kalau untuk motivasi dari luar untuk seorang manusia atau untuk diri kita adalah kita pasti akan menghindari rasa yang tidak nyaman atau hukuman. Nanti akan nyambung dengan rapot mutu yang akan kita bahas. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, tadi dengan cara didengarkan, direspon, itu pun menjadi penghargaan ataupun respon imbalan dari orang lain. Nah, nih kita sebagai guru, kalau dulu kita ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman dilakukan secara tiba-tiba. Ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang mana yang Bapak Ibu sering lakukan di kelas? Hukuman. Yang lainnya? Konsekuensi. Ada yang sudah menerapkan restitusi? Kadang-kadang. Alasannya kenapa? Oke. Kita kadang melakukan ada hukuman, konsekuensi, restitusi ketika ada kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak kita. Hukuman dilakukan secara tiba-tiba. Murid tidak dilibatkan untuk membuat aturannya. Kemudian bersifat satu arah, guru yang paling tahu, guru yang punya kekuasaan, guru yang punya kebijakan bagaimana guru. Hukuman itu bisa berupa fisik, bisa berupa psikis. Kita kadang mohon izin tanpa sadar, body shaming, gitu kan. Kemudian tanpa sadar ketika bilang anak nilainya kurang, ih kamu kenapa nggak bodoh, gitu kan. Itu secara psikis mempengaruhi anak-anak kita. Kemudian untuk konsekuensi dilakukan secara. Jadi ketika ada anak melakukan kesalahan, contohnya datang terlambat, apa yang harus dia lakukan? Ketika kamu datang terlambat, maka kamu harus membersihkan kamar mandi, contoh. Itu konsekuensi. Dia konsekuensinya membersihkan kamar mandi karena datang terlambat. Itu ada kesepakatan dengan anak-anak. Kalau kamu nanti terlambat datang, maka kamu harus membersihkan kamar mandi, sehingga anak-anak yang terlambat itu akan mengerjakan membersihkan kamar mandi. Yang kedua, konsekuensi dibuat, akhirnya konsekuensi itu tidak membuat murid nyaman. Dia terpaksa membersihkan kamar mandi, gitu kan, karena datang terlambat. Dan guru selalu memonitor murid, pasti Bu Ipa akan nongkrong, bersih belum di kamar mandinya, kan gitu. Itu konsekuensi. Nah, di sekarang di kurikulum Merdeka ini
kita bagaimana seorang guru menerapkan restitusi. Proses restitusi ini ada proses membimbing kondisi murid untuk mencari kesalahannya. Kita tanya, kamu tahu nggak kesalahan kamu apa? Contoh, kata anak, saya datang terlambat. Kita tanya alasannya, kenapa kamu datang terlambat? Jadi dibangun. Sebenarnya apa ya, dilematis. Anak-anak ketika ditegaskan aja sulit untuk diatur, apalagi dengan cara seperti itu, membangun keyakinan sendiri, kepercayaan sendiri. Tapi kita optimis lah, semua itu bisa dilakukan. Kemudian restitusi juga proses kolaborasi yang menggambarkan murid untuk mencari solusi. Contoh, nah kamu kenapa datang? Tahu kesalahan kamu apa? Telat datangnya. Kenapa datangnya telat? Karena semalam habis PBR bu, muludan, tidurnya malam, ada bangunnya kesiangan. Kamu tahu nggak gitu kan kenapa? Apa karena tidurnya kemalaman kamu ada kesiangan sehingga tidak datang ke sekolah terlambat? Iya. Terus untuk tidak terlambat lagi seperti apa? Anak mencari sendiri, sadar bahwa saya harus tidur lebih awal, saya harus bangun sebelum subuh dan sebagainya, dan berangkat ke sekolah jam berapa. Itu harus dibangun dalam kegiatan segitiga restitusi yang kita ajarkan. Peran guru yang tadi sudah disinggung. Posisi kontrol guru itu pertama sebagai penghukum. Salah itu tanpa ditanya dulu apa kesalahannya, langsung jebret dihukum oleh guru. Kemudian pembuat rasa bersalah. Contohnya kelas berantakan. Tolong pikir ya kelas 1 atau kelas 5, tolong kelasnya dibersihkan ya. Kalau nggak bersih, nanti ibu kepala datang ke sini dan ibu akan diomongin atau dimarahin oleh ibu kepala. Bisa bantu ibu kan untuk bersih-bersih lapangan, bersih-bersih kelas gitu kan. Itu membuat rasa bersalah karena ketika kelasnya kotor, oh kalau kelas saya kotor, nanti bu gurunya dimarahin sama ibu kepala. Itu membangun rasa bersalah guru. Kemudian sebagai teman, hai kamu tolong bersihkan dong kelasnya. Bahasa kita sebagai teman, gitu ke anak. Bagus nggak peran guru di sana dengan bahasa sebagai teman, gitu kan? Tinggal kembali pada diri kita. Kemudian sebagai pemantau, dia memonitor apa aktivitas anak-anaknya, baik pada pembiasaan, pada pembelajaran. Nah, yang disarankan peran guru adalah sebagai manajer, perencana, pelaksana, pengawas juga, pengevaluasi juga di situ. Jadi ketika peran guru atau posisi kontrol guru sebagai manajer, maka semuanya bisa dilaksanakan. Kuncinya bukan sebagai penghukum, bukan aturan, bukan tata tertib, tetapi keyakinan kelas, yang kesepakatan kelas yang dibuat bersama-sama. Contoh jadwal piket saja, dibuatnya ditentukan oleh guru atau oleh anak. Kita tanya, nah siapa yang siap piket hari Senin, hari Selasa? Jadi kalau mereka sudah dibuat, saya mau hari Senin bu atau pak mau hari Selasa. Ketika mereka tidak melaksanakan piket, kan kita tinggal menanyakan, kamu yang minta jadwal piket di hari Selasa, kenapa tidak dilaksanakan? Bukan guru yang menentukan bahwa si Siti di hari Senin, si Ahmad di hari Selasa. Bukan, kita ajak anak-anak kita untuk membuat kesepakatan. Nah, kembali kita singgung nih, keyakinan kelas. Kenapa sih sekarang keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Siapa yang bisa bantu untuk jawab kenapa sekarang keyakinan kelas bukan peraturan kelas? So, enggak. Kenapa sekarang bilangnya keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena mungkin, kalau menurut saya mungkin peraturan itu atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah itu berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Jadi berdasarkan kesepakatan tersebut, akhirnya siswa merasa yakin bahwa apa yang sudah ditentukan, bukan itu kan artinya disepakati, akhirnya mereka yakin bahwa itu harus dilakukan. Terus peraturan kelas ya tadi karena sudah diubah gitu, jadi bukan peraturan lagi tapi keyakinan, karena itu sudah disepakati bersama antara guru dan siswa. Oke, makasih. Yang bisa menambahkan lagi? Ya, cara Terima kasih. Di situ ada
keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Jadi kalau menurut saya peraturan itu kan terlalu sifatnya monoton ya. Nah, jadi peraturan yang dibuat oleh guru sehingga murid memang tidak dilibatkan. Kalau keyakinan kelas ya tadi itu, jadi kita sepakat antara guru dan murid bagaimana nih kelas kita mau dikemanakan gitu ya. Jadi ada semacam kebersamaan ya antara murid dan guru. Kalau peraturan kelas itu kan jadi peraturannya aturannya terlalu monoton dan terlalu baku gitu ya. Itu saja Bu. Oke, terima kasih Pak Wawan. Oke, baik. Terkait dengan kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas, benar apa yang disampaikan Pak Wawan dan juga Bu Ipa. Kalau keyakinan kelas itu kan dibuat kesepakatan, kesadaran bersama. Kalau aturan kan dibuat oleh sepihak, oleh guru. Jadi ketika kalau peraturan kelas dibuat oleh guru, ketika siswanya melanggar ada hukuman. Tetapi ketika keyakinan kelas dibuat bersama, ketika melakukan kesalahan, yuk bersama-sama mencari solusinya. Dan keyakinan kelas bukan hanya disampaikan pada siswa, perlu kita sampaikan juga kepada pihak sekolah dan juga orang tua, biar orang tua murid juga tahu seperti apa keyakinan kelas yang dilakukan di masing-masing kelas. Kemudian, nah tadi kelas dan sekolah ini adalah milik kami. Kami ingin yang terbaik dong, sehingga dibuatlah kesepakatan oleh keyakinan tersebut. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, tidak terlihat, tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan, bisa dilakukan. Kemudian keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk pernyataan yang universal, dibuat dalam bentuk pernyataan positif. Tinggalkan bahasa tidak boleh membuang sampah, tapi buat jadi membuang sampah pada tempatnya, gitu kan? Anak diajar, ketika kamu membuang sampah sembarangan, maka kamu akan seperti apa? Akan memungut kembali sampah tersebut untuk dibuang ke tempat sampah. Contoh seperti itu. Tidak boleh ribut di kelas, berubah menjadi menghargai atau mendengarkan ketika guru sedang mengajar. Seperti itu. Atau ketika ada orang lain yang sedang berbicara. Kemudian keyakinan kelas itu dibuat dengan sedikit kata tapi mudah diingat. Jadi belum usah panjang-panjang kata-kata dan kalimatnya, tapi mudah untuk diingat sehingga mudah untuk dilaksanakan. Yang selanjutnya, keyakinan kelas itu dibuat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah masing-masing. Kelas 1 sampai kelas 6 pasti akan ada perbedaan, bakal sama semua keyakinan kelasnya. Sekolah Setra Jaya dengan Karang Setra juga pasti akan ada perbedaan. Kemudian keyakinan kelas itu dibentuk atau dibuat oleh semua warga sekolah dan semua warga kelas kelompok di kelas, sehingga kita terlibat dalam penyusunan, maka kita akan laksanakan dan kita akan evaluasi secara bersama-sama. Tadi hukuman, konsekuensi, restitusi. Di sini ada bagaimana penerapan segitiga restitusi. Restitusi itu proses dialog yang dijalankan oleh guru dan orang tua agar dapat menghasilkan anak atau murid yang jujur, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi baik di sekolah maupun di rumah kita lakukan restitusi. Apa langkahnya? Menstabilkan identitas. Tanya dulu, kenapa dia melakukan hal tersebut? Pasti ada alasannya, punya tujuannya, gitu kan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ketika dia melakukan kesalahan, dia tanya, kamu tahu bahwa perbuatan kamu itu salah, gitu kan. Contohnya, kamu tanya, kamu tahu nggak kalau datang terlambat itu melanggar keyakinan kelas yang kita buat. Nah, anak akan jawab kan kalau dibuat bersama, dia tahu harusnya seperti apa. Menanyakan keyakinan ketika supaya dia tidak terlambat. Contoh ketika permasalahan dia nyontek, bagaimana ketika hal itu supaya tidak dilaksanakan kembali. Dia tanyakan apa yang harus dilakukan. Bukan kita guru yang kamu harus begini ya, tapi anak yang memberikan jawaban sendiri. Kita hanya mengarahkan. Nah, di sini saya ada kemarin bikin video terkait dengan kasus yang ada di kelas 5, yaitu penerapan segitiga restitusi pada kasus nyontek saat ulangan.
Sampai tadi pembahasan ada yang mau didiskusikan, ditanyakan silahkan. Silahkan. Terima kasih Bu waktunya. Yang pertama mungkin sedikit. Mungkin sudah ada gambaran dari paparan-paparan yang disampaikan. Jadi di sini timbul pertanyaan dari saya. Tapi sebelum pertanyaan sedikit gambaran dari Bu mungkin saya sampaikan mengenai segitiga restitusi. Yang kalau saya pahami ya sesuai dengan paparan itu juga sama, yaitu bagaimana ketika kita menghadapi kasus atau menghadapi murid yang melakukan kesalahan, kemudian kalau di situ ada yang terlibat ada hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Kalau yang selama ini kita lakukan adalah hukuman dan bahkan konsekuensi pun belum begitu kita terapkan ya. Walaupun itu memang agak mending lah daripada hukuman. Yang kita lakukan selama ini ke belakang itu adalah hukuman. Ketika ada kesalahan dari murid kita hukum dengan caranya, dengan untuk membersihkan kelak dan itu tetap hukuman. Nah, kemudian restitusi ini adalah ketika ada murid yang melakukan kesalahan kita, kalau di kepolisian mungkin diidentifikasi dan sebagainya bentuknya dengan 3 langkah tadi, yaitu menstabilkan identitas, kemudian meyakinkan keyakinan dan validasi. Nah, yang mungkin saya tanyakan, apakah setiap kesalahan atau kesalahan yang dilakukan murid itu kita lakukan restitusi atau pencarian kebenaran dan mungkin pencarian solusi yang terbaik buat anak kita? Kemudian yang kedua, apakah penerapan restitusi itu terukur ke kesalahannya itu? Apakah semuanya? Jadi apakah ada data ininya? Standar daripada kesalahan itu? Apakah standarnya itu dia harus setiap kesalahan melakukan restitusi? Setiap kesalahan walaupun itu kesalahannya sedikit. Mungkin itu 2 pertanyaan dan pemahaman saya sedikit apa yang sudah disampaikan oleh Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ruden. Berkaitan dengan tadi pertanyaan, apakah setiap kesalahan itu perlu dilakukan restitusi? Yang kedua, dan bagaimana tolak ukur dari hasil penerapan restitusi itu sendiri? Yang pertama, apakah setiap kesalahan itu perlu dilakukan restitusi? Ya. Kenapa? Walaupun kesalahan besar kecil sama. Kenapa? Karena setiap apa yang kita lakukan itu punya alasan, punya latar belakang, punya tujuan. Contoh, saya suka lihat di kelas 2 ada Ramadan. Kenapa Ramadan seperti itu? Hasil yang saya dapatkan bisa dengan dia kalau ngobrol juga yang dilakukan memang mungkin kalau kemarin saya belum tahu bahwa ini tahapan restitusi gitu kan, hanya dipraktekkan saja. Oh ternyata dia kurang perhatian di rumah karena kurang kasih sayang, saya punya keisengan sendiri supaya saya diperhatikan oleh orang lain gitu kan. Sehingga tadi bagaimana caranya kita supaya dia tidak manja lagi gitu kan, tidak bisa lagi, kita perlu pengawasan yang perlu kontrol. Terus untuk hal yang lain, kalau apakah perlu dilakukan restitusi setiap kesalahan? Kalau saya sampaikan perlu, karena kita tidak tahu alasannya berbuat seperti itu dan bisa memberikan dan mengajak mereka untuk mencari solusi dari kesalahan yang dilakukan. Kalau tanya apakah ada tolak ukur dari kesalahan itu bahwa itu sudah tidak terjadi, contoh ketika dia saling ejek dengan teman, kita lakukan kan restitusi, tahapan restitusinya, penyesatannya, tolak ukurnya bagaimana? Tidak terjadi lagi. Kejadian tadi mengejek dengan teman, kemudian ketika nyontek, ketika berantem, datang kesiangan. Jadi kalau ada angket atau ukuran ke angka itu nggak ada, tetapi kita bisa melihat hasil restitusi yang kita lakukan ketika hasil itu terlihat dari perilaku anak itu sendiri, gitu ya. Jadi mereka kenapa? Pertama ditanyakan apa alasannya, salah enggak perbuatannya, kira-kira supaya tidak seperti itu lagi
kita harus ngapain, kamu harus ngapain, kan mereka jawab sendiri, saya harus seperti ini. Contoh ketika sebuah kali ngejek, saya nggak usah ngejek teman lagi, saya harus menggunakan bahasa yang baik dan gitu. Itu yang dilakukan. Nah di sini juga mau izin, saya coba dengan kemarin kasusnya, saya mungkin hanya tahapan restitusi yang saya putarkan. Ini tahapan menstabilkan identitas. Ini tahapan validasi tindakan yang salah. Ini contoh kasus saya. Kalau seperti ini anak akan sadar, oh ini perbuatan saya salah. Bahwa kita jujur itu sangat baik untuk kita dan itu kepada kita. Ya, ini. Nah, itu yang kedua, supaya jangan sampai lagi kalau mana belum belajar ya, apa yang akan kita lakukan? Berarti supaya jadi imam itu harus belajar ya, jangan lupa berdoa sebelum mulainya, kemudian kerjakan soal sebelum memulainya. Nah, Rin, sudah ada yang lagi. Apa anak yang mulai bersangkutan belajar ada di sekolah sebagainya akan kamu kembali. Saat ini alhamdulillah, mudah-mudahan mulai hari ini Arin yakin bahwa Arin akan belajar dengan baik, akan selalu berdoa agar supaya belajar Tuhan dan seperti itu ya. Terima kasih Arin atas waktunya dan semoga Arin menjadi anak yang lebih cerdas lagi. Nah, itu contoh penerapan restitusi. Jadi ketika kita tanya, oh dia melihat dia kalau kesalahan, kita kan nggak langsung, kamu tuh salah tadi, gitu kan? Enggak, tapi tanyakan, gitu. Kamu apa tahu nggak gitu kan kesalahan kamu apa? Gitu kan? Setelah itu kita tanya, kira-kira perbuatan itu salah nggak ya? Dan tanya juga keyakinan apa? Tadi kan dia dengan jawab sendiri, saya mau belajar. Jujur, kita kemarin pada saat melakukan hanya mempraktekkan, makanya bahasa jawaban-jawaban dia pendek-pendek karena itu jawabannya sendiri gitu, jawaban yang dikemas sendiri itu ya terkait dengan penerapan segitiga restitusi. Simpulannya bahwa penerapan disiplin positif yang kita
kita lakukan baik di kelas maupun di sekolah, hendaknya kita sebagai guru punya standar untuk diri kita, standar kepribadian kita, standar profesional kita, dan standar sosial kita, sehingga kita mampu merefleksikan diri kita agar bisa melaksanakan sistem AMOM. Bagaimana seorang guru itu di depan menjadi teladan, karena guru itu contoh buat anak-anak murid. Kemudian di tengah membangun motivasi anak, membangun kemauan anak, membangun semangat anak untuk belajar, untuk berkarya, dan di belakang mendorong, memberikan dorongan ke motivasi anak untuk maju. Jadi ketika kita punya standar untuk diri kita, seorang guru, kita akan mampu mengajar dengan baik, mampu melaksanakan tugas dengan baik, kembali ada pada diri kita masing-masing. Kita akan mampu menjadi teladan, kita akan mampu memberikan contoh, ya. Kita awali dengan diri kita sehingga sistem AMOM itu bisa dilaksanakan. Ingal Sasungkulodo, Madio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Sehingga kita mampu menuntun murid-murid kita menjadi insan yang jujur, mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu berkaitan dengan materi yang disampaikan. Nah, di sini kalau untuk video saya tayangkan videonya dari pertama. Sebentar, saya tayangkan yang full dari pertama. Biar Bapak Ibu bisa lihat seperti apa tayangan dari videonya Arin tadi. Ini contoh kasusnya. Bapak Ibu suka nemu kasus ini di kelas? Ketika ngajar, ketika ulangan anak yang panjang lehernya, gitu kan? Ya? Ketika kita berikan soal ulangan, gitu kan? Anak bukan mengerjakan, tapi lehernya yang kamu panjang, gitu. Sering ditemukan, gitu kan? Nah, bagaimana agar hal itu tidak terjadi lagi pada anak-anak kita? Ya, tadi saya di sini mengajak Bapak Ibu guru semua, karena kita juga bagaimana mendesiminasikan. Saya menyebarkan pemahaman yang saya miliki berkaitan dengan budaya positif. Saya mengajak Bapak Ibu semua, yuk kita berupaya, kita menerapkan budaya positif.